Oke, baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu yang kedua, Thomas Aquinas. Filsafat Thomas Aquinas bersifat idealistis. Ini berarti bahwa apa yang menjadi tujuannya itu dikemukakan terlebih dahulu, baru kemudian harus diusahakan supaya tujuan itu dapat tercapai. Manusia itu demikian pendapat Thomas Aquinas yang adil dalam hal ini pengaruh Aristoteles terasa sekali. Menurut kodratnya adalah makhluk sosial, melakukan masyarakatan, oleh karena itu ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan menggunakan akalnya, pikirannya yang telah diberikannya kepadanya oleh kodrat alam semesta, sebab akalnya itu memungkinkan baginya mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan. Dari prinsip umum ini ia dapat memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Tidak setiap orang dapat memiliki pengetahuan itu. Pengetahuan itu hanya dapat diperolehnya dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu, hidup bermasyarakat merupakan suatu keharusan. Oleh karena kehidupan bermasyarakat itu biasanya mempunyai kecenderungan ke arah jurusan berpikir yang beraneka warna terpancar-pancar, maka penting sekali adanya seorang penguasa. Sebab penguasa ini seperti dikatakan oleh Salomo, mempunyai tugas yang sama dengan jiwa dalam badan manusia. Penguasa yang baik adalah penguasa yang memikirkan tercapainya kepentingan umum. Jika tidak demikian, ia adalah penguasa yang alim. Apakah tujuan itu? Tujuan manusia adalah identik dengan tujuan negara, dan menurut Thomas Aquinas, kalau orang ingin mengetahui tujuan negara, ia harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia itu. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi, yaitu kemuliaan abadi dalam waktu sesudah manusia itu mati. Jadi bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniawian. Kemuliaan abadi ini hanya dapat dicapai dengan tuntutan gereja. Lalu apa tugas negara di sini? Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberi kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan. Yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakarnya dalam suasana ketentraman. Jadi, tujuan negara itu memberikan kemungkinan kepada manusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi. Disinilah letak kerjasama antara negara dengan gereja. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Aquinas tentang perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja, yang dikatakan olehnya bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukan yang sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh paus. Hanya saja masing-masing organisasi itu mempunyai tugas yang berlainan. Tugas atau kekuasaan negara adalah dalam lapangan keduniawian, sedang tugas atau kekuasaan gereja adalah dalam lapangan kerohanian keagamaan. Tetapi meskipun demikian, agaknya Thomas Aquinas belum dapat melepaskan pengaruh teokratisnya, karena selanjutnya ia mengatakan bahwa gereja merupakan persekutuan hidup yang sesungguhnya, yang meliputi segala-galanya, yang meranakan wakil daripada kerajaan Tuhan di dunia. Dan oleh karena hukum keduniawian, hukum dilindungi dan dilindungi oleh gereja, maka menurut kodratnya kekuasaan keduniawian seharusnya tunduk kepada kekuasaan kerohanian demi tujuan manusia, yaitu mencapai kemuliaan abadi. Pendapat daripada Agustinus yang telah dikemukakan di atas sangat berbeda dengan pendapat Thomas Aquinas ini, yang sifatnya sudah agak progresif. Bedanya ialah kalau menurut Agustinus negara dengan gereja itu terpisah sama sekali. Sedangkan kalau menurut Thomas Aquinas antara negara dengan gereja itu ada kerjasama yang erat. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, Thomas Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia di dalam kedudukannya tanpa kehendak, tetapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan karena manusia itu mempunyai rasio dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa dengan bantuan orang lain.
Pandangan Thomas Aquinas ini seperti telah dikemukakan di atas banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yunani dari zaman sebelum Masehi. Jalan khususnya ajaran Aristoteles. Ajaran-ajaran Aristoteles tentang sifat-sifat daripada masyarakat, tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat, dan bahkan ajarannya tentang kenegaraan serta tentang filsafat yang sangat dikagumi oleh Thomas Aquinas. Hal ini dengan terang dapat dilihat dalam buku-bukunya. Hanya saja bedanya kalau Aristoteles dahulu hidup dalam suasana kekuasaan mutlak di bawah pemerintahan Alexander yang Agung Iskandar Zulkarnain, yang sesungguhnya Alexander adalah murid daripada Aristoteles, sehingga Aristoteles tidak berani memasukkan unsur etis yang merupakan dasar daripada pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum. Juga dengan demikian merupakan dasar atau ukuran bagi segala perbuatan serta pemerintah negara, jadi merupakan suatu kritikan ke dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Sedangkan kalau Thomas Aquinas itu hidup dalam suasana kekuasaan keagamaan, sehingga ia tidak sama sekali melepaskan diri dari unsur-unsur keagamaan. Meskipun sekalipun Thomas Aquinas telah memberikan kedudukan yang pasti kepada manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat, tetapi manusia itu belum begitu merupakan unsur yang mutlak dalam pembentukan masyarakat. Jadi betul telah merupakan suatu unsur, tetapi kurang penting ia dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat itu harus ada penguasanya, harus ada yang memerintah. Tentang bentuk daripada pemerintahan, ajaran Thomas Aquinas pun banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Menurut pendapatnya ada 3 kemungkinan bentuk daripada pemerintahan suatu negara, yang masing-masing itu kemudian dibedakan lebih lanjut menurut sifat pemerintahannya ialah: 1. Pemerintahan oleh satu orang. Ini yang baik disebut dengan monarki, yang jelek disebut dengan tirani. 2. Pemerintahan oleh beberapa orang. Ini yang baik disebut dengan aristokrasi, yang jelek disebut dengan oligarki. Pemerintahan oleh seluruh rakyat, ini yang baik disebut politeia. Ini kalau menurut Aristoteles disebut republik konstitusional, yang jelek disebut dengan demokrasi. Dari jenis-jenis bentuk pemerintahan tersebut di atas, menurut Thomas Aquinas yang paling baik adalah monarki, karena tujuan negara itu adalah memberi kemungkinan supaya manusia itu dapat mencapai kemuliaan abadi, juga supaya manusia itu hidup susila. Hal ini dapat terlaksanakan apabila dapat perdamaian di dalam masyarakat, dan untuk ini yang terpenting adalah adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena monarki dipimpin oleh satu orang tunggal, maka monarki adalah yang paling utama, paling ideal untuk dapat melaksanakan ini semua. Dan barang yang sesuatu yang bersifat tunggal akan lebih mudah memelihara persatuan dan perdamaian sebaik-baiknya, karena kesatuan pemikiran daripada pemerintahannya daripada yang bersifat jamak. Jadi inilah pendapat Thomas Aquinas bahwa pemerintahan yang terbaik itu adalah monarki. Tetapi ini dapat berubah menjadi pemerintahan yang terburuk bila sifat pemerintahannya itu tidak lagi adil dan tidak lagi ditujukan untuk kebaikan adalah tirani, dan keburukannya itu melebihi daripada keburukan pemerintahan oligarki maupun demokrasi. Sebab dalam pemerintahan oligarki, meskipun pemerintahan itu tidak adil dan tidak ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi hanya ditujukan untuk kepentingan yang memegang pemerintahan itu sendiri, namun di sini masih juga untuk kepentingan beberapa orang. Sedang dalam demokrasi, kepentingan sendiri itu juga berarti kepentingan orang-orang yang memegang pemerintahan, sedangkan yang memegang pemerintahan itu pada asasnya adalah seluruh rakyat. Tetapi meskipun demikian juga masih jauh daripada kepentingan umum, sebab semua orang, seluruh rakyat itu tidak dapat memegang pemerintahan semuanya. Tetapi dalam tirani, kepentingan sendiri yang berarti kepentingan orang yang memegang pemerintahan itu hanya melulu untuk kepentingan satu orang saja, yang saat ini jauh dari keadilan dan dari kepentingan umum bila dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi. Maka tirani adalah merupakan pemerintahan yang terjelek, yang terburuk, karena sangat jauh dari cita-cita keadilan. Selain daripada itu, dari suatu pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang jadi lebih dari satu orang akan lebih lekas
pula lahir pemerintahan sewenang-wenang daripada suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Oleh karena itu pemerintahan yang terbaik adalah monarki. Untuk mencegah timbulnya tirani, timbulnya pemerintahan yang sewenang-wenang, Thomas Aquinas berpendapat supaya di dalam negara itu diadakan undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah sedemikian rupa, sehingga dengan demikian terpelihara baik-baiklah suatu sistem atau susunan ketatanegaraan, dan dengan demikian pemerintah itu tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadikan pemerintahannya menjadi tirani. Tetapi meskipun telah diusahakan untuk mencegah maka kalau tirani itu timbul dan bertindak sewenang-wenang, untuk menjawab pertanyaan ini, Thomas Aquinas selalu memberikan pendapatnya tentang hak berevolusi dan hak untuk membunuh raja atau tiran yang lalim itu. Menurut pendapatnya, lebih baik tiran ini dibiarkan saja dulu untuk sementara waktu selama masih dapat didukung. Jadi kita harus bersabar untuk sementara waktu daripada terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar lagi, karena dengan mengadakan pemberontakan atau revolusi untuk menjatuhkan tirani itu, akibatnya akan lebih besar, lebih buruk. Sebab si pemimpin pemberontak itu nanti akan menggantikan si tiran, dan tentu saja akan lebih tirani sifatnya dan akan lebih memperkuat dirinya. Juga meskipun bagaimana kerjanya si tiran itu, orang-orang tidak boleh membunuhnya, sebab hal demikian ini bertentangan dengan ajaran agama. Sebab menurut ajaran agama, orang tidak diperbolehkan membunuh sesama orang, lebih-lebih itu adalah raja. Itu menurut merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk. Akan tetapi kalau revolusi ataupun membunuh raja yang telah menjadi tiran dan bertindak sewenang-wenang itu telah menjadi kehendak umum daripada rakyatnya, hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu tidak akan bertentangan dengan kesetiaan rakyat terhadap rajanya, sebab raja sendiri telah bertindak sebagai tiran perjanjiannya dengan rakyat. Apalagi raja telah mendengar ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dasar. Menurut pendapat Thomas Aquinas, undang-undang atau hukum itu merupakan kesimpulan daripada rasio manusia yang terbentuk kemauan. Maka sesuai dengan pendapat Cicero, undang-undang itu merupakan pokok pangkal dari pikirannya, dan yang merupakan perintah dari rasio untuk kepentingan umum. Dan dari cara Thomas Aquinas memberikan ajarannya tentang keadilan dan hukum, memberikan bahwa ia telah mempersatukan ajaran-ajaran Aristoteles, Stoa, Romawi dengan ajaran Agustinus tentang dasar kekuasaan yang bersifat teokratis. Hanya saja dengan dikatakan olehnya bahwa sumber tertinggi daripada hukum itu adalah terletak pada kepribadian Tuhan. Kalau Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif, maka Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum dalam 4 hal. Yang pertama yaitu hukum abadi atau lex aeterna. Ini adalah hukum dari keseluruhannya yang berakar dari jiwa Tuhan. Hukum alam manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya. Ini adalah merupakan hukum alam. 3. Hukum positif. Ini adalah pelaksanaan daripada hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan syarat khusus yang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian di dalam negara. Hukum Tuhan ini adalah hukum yang mengisi kekurangan-kekurangan daripada pikiran manusia dan memimpin manusia dengan wahyu-wahyunya ke arah kesucian untuk hidup di alam. Maka dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah, wahyu-wahyu inilah yang akhirnya terhimpun dalam kitab-kitab suci. Tentang keadilan, Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan, yaitu kemauan untuk memberikan kepada setiap orang yang terjadi haknya. Di samping itu, orang harus juga mengusahakan kepatuhan seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Undang-undang yang tertulis dapat dianggap sebagai hukum dan keadilan dan dapat kekuasaannya dari hukum alam.
Ajaran Thomas Aquinas merupakan puncak dari pemikiran pada abad pertengahan dan berada pada titik balik dari pertumbuhan kebudayaan berikutnya. Sementara itu, orang mulai kelihatan melepaskan dirinya yang teokratis. Ini terjadi sebagai akibat pembahasan sosial dan perkembangan aliran filsafat yang nominalistis. Sementara itu pula, kita menjumpai seorang penjaga yang besar memikirkan terbentuknya sesuatu yang sesungguhnya. Sesuatu itu sampai saat ini hanya menjadi impian belaka. Penjaga tadi adalah Dante dengan impiannya monarki dunia. Dante yang hidup pada tahun 1265 sampai 1321 memperoleh tempat dalam sejarah pemerintahan tentang negara dan hukum karena bukunya De Monarchia. Ajarannya yang ditulis dalam buku tersebut adalah bersifat anti-paus. Ia menulis tentang kekuasaan keduniawian dan kekuasaan paus dalam urusan keduniawian. Sebagai akibat daripada tulisannya itu, maka pada permulaan abad ke-16 telah terjadi perselisihan yang penting antara paus dengan raja yang berakhir dengan kemenangan raja. Dari berbagai pihak muncul ajaran-ajaran yang bersifat anti-paus. Kaum Legis mulai mendapatkan kemenangan. Di antara kaum Legis yang terkemuka adalah Pierre du Bois dari Prancis. Ia menulis bukunya De Recuperation Terrestre tentang penaklukannya kembali ke Tanah Suci pada tahun 1305 sampai 1307. Pikiran bahwa pemerintahan yang baik berarti pemusatan kekuasaan pada tangan satu orang, suatu pikiran yang dibela dengan kertas baik oleh Thomas Aquinas maupun oleh Dante akan ditentukan oleh berkebudi. Pikiran tentang kerajaan dunia itu sebagai negara nasional dan sebenarnya akan dalam abad ke 14 akan lenyaplah pikiran tentang kerajaan dunia itu. Setelah membicarakan pemerintahan tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan sebelum perang salib yang sifat ajarannya adalah sangat teokratis, maka baiklah sekarang ditinjau ajaran-ajaran dari seorang raja pada abad pertengahan sesudah perang salib yang diajarkannya sudah bersifat teokratis kritisis. Sarjana tersebut adalah Marsilius. Yang ketiga, Marsilius dari Padua hidup pada tahun 1270 sampai 1340. Ia adalah seorang tokoh terbesar dari aliran filsafat formalis. Bersama-sama dengan rekannya William Osanian hidup pada tahun 1280 sampai 1317. Dengan demikian, sikap mereka pada bahwa hal-hal yang bersifat visual itu adalah bernilai tinggi, sedangkan dua hal yang bersifat umum adalah merupakan abstraksi daripada pikiran saja. Bagi mereka, negara itu dianggap sebagai kekuasaan dunia diganti oleh negara yang punya arsitek yang berdiri sendiri tapi mereka yang demikian ini berbagai akibat daripada 12. Marsilius adalah anti pemikir tentang negara dan hukum Fransiskan. Ia sekitar tahun 1324 menerbitkan bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama Le Fonsal Pacis. Buku ini merupakan buku abad pertengahan. Buku ini meskipun ciptaan dari seorang sarjana pada kekaguman bagi tiap-tiap orang yang baru mulai mempelajari soal-soal tentang negara dan hukum. Hal ini disebabkan karena keberanian serta pemikiran-pikiran modernnya yang terdapat di dalam buku tersebut. Buku ini terdiri dari 3 bagian yang disebut dengan Dictiones. Buku yang pertama menguraikan tentang dasar-dasar negara. Buku yang kedua membentangkan dasar-dasar gereja dan sifat-sifat hubungan antara negara dengan gereja. Sebagai buku ketiga hanya memuat kesimpulan-kesimpulan saja. Mengenai ajarannya tentang kenegaraan, Marsilius sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai aturan tertinggi, yaitu Marsilius. Bersama-sama dengan Dante adalah yang pertama memberikan akses tertentu kepada tetangga. Ajaran dari bagaimanakah sifat pendudukan itu? Apakah untuk sepenuhnya secara mutlak dianggap sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa atau perintah atau orang yang mereka kunjungi itu hanya untuk tunduk terhadap penyelenggaraan kekuasaan yang mereka berikan kepadanya? Menurut Marsilius, faktum subjeksionis ini ada 2 macam, yaitu bila kependudukan itu sifatnya terbatas pada apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka kekuasaan penguasa atau raja hanya untuk menegarakan atau menjalankan kekuasaan dari rakyat, jadi sifatnya hanya eksekutif.
Kalau yang kedua, sedangkan kalau rakyat itu secara mutlak